Wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyyan. Faqala aidan fil ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak-bapak alim ulama cari pandai undur-undur dan sado jamaah dan hadir pada pagi ini. Hanya kepada Allah semata kita memuji. Bukanlah kita orang yang terpuji, tapi sebagian kita bahkan ada yang ingin dipuji-puji. Kita selalu memohon kepada Allah, mohon ampunan, mohon bantuan, dan juga berlindung dari buruk dan jeleknya perbuatan kita. Dan juga tak lupa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan mudah-mudahan ini adalah bukti kecintaan kita kepadanya. Man ahabbani ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku bersamaku nanti di surga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Materi khutbah kali ini seiring dengan itu adalah wasiat takwa kepada kita. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berikan dan sampaikan materi khutbah, yaitu meneladani Nabiullah Ibrahim beserta keturunannya. Bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah jama'i yang dimuliakan Allah. Kita ketahui bahwa dari Nabi Ibrahim lah lahir al-anbiya wal anbiya, lahir para nabi dan rasul. Dari jalur Ishak maka lahir Yakub, kemudian selanjutnya juga menjadi para nabi. Kemudian dari Ismail lahir lagi nabi, sampailah kepada nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan bahwa Nabi Ibrahim adalah nenek moyang para nabi dan rasul.
Kalau nenek moyang manusia, Nabi Adam. Nenek moyangnya para nabi dan rasul adalah Nabi Ibrahim. Berarti posisi Nabi Ibrahim sangatlah agung dan mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah Allah memberikan kesehatan dan kesempatan bagi ini khususnya, dan mudah-mudahan selanjutnya tentu rasa syukur yang tinggi dari hamba-hambanya seperti kita, sebagaimana definisinya yang ujungnya adalah menggunakan dan memanfaatkan nikmat-nikmat Allah yang telah sampai kepada kita dalam rangka melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemberi nikmat, yaitu ibadah. Kalau kita takar, kalau kita ukur, kalau kita bandingkan umat Nabi Muhammad, maka Rasulullah pernah menyampaikan, inna a'mara ummati ma baina sittin wa sab'in. Sesungguhnya umur umatku berkisar 60 dan 70 tahun. Rasulullah 63 tahun wafat, lebih 4 hari. Kalaulah kita takkan, kalaulah kita samakan saja dengan Nabi, maka 60 tahun atau 70 untuk apa kita pakai? Mudah-mudahan Nabiullah Ibrahim menjadi teladan kita. Jiwa raganya adalah untuk kebajikan, jiwa raganya adalah untuk agama, jiwa raganya adalah untuk pembinaan generasi. Maka nanti akan ada julukan-julukan dan gelar-gelar yang Allah berikan kepadanya. Dan ini sangat kita inginkan, bahwa akan ada generasi-generasi yang selalu dia mentafakuri akan umurnya dan usianya. Kalau 60 usia kita dipakai untuk apa? Dipakai untuk tidur saja normal 8 jam sehari. Berarti hidup kita untuk tidur saja 20 tahun. Kalau 60 usia kita kurang 20, tinggal 40. Dipakai untuk apa lagi? Bekerja dari pagi sampai sore. Berapa jam? Kita ambil yang normal 8 jam. Kalau tinggal 40 tadi, kurang lagi 20, tinggal menjadi 20. Dipakai untuk apa lagi hidup kita? Dipakai untuk makan dan minum. Kalau 60 usia kita, untuk makan dan minum selama hidup 60 tahun saja, kurang lebih 5 tahun, maka sisa 15 tahun. Masa balik kita 15 tahun, maka tinggal berapa sisa usia kita, umur kita? 0, tidak ada. Padahal tujuan kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Pertanyaan, kapan kita serius ibadah kepada Allah? Kapan kita maksimal dan optimal beribadah kepada Allah? Kapan kita melakukan kebajikan-kebajikan yang dasarnya adalah iman, yang disebutkan oleh Allah di dalam surah An-Nahl? Yang intinya adalah siapapun di antara kita yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan, kemudian sedangkan ia beriman, mukmin, maka janji Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami janji dan benar akan memberikan kehidupan yang baik. Kalau kita belajar qawaidul lughatil arabiyyah, kita belajar nahwu dan sharaf, ketika ada lam barisnya di atas seperti para nuhyiyannahu, kemudian ditambah lagi nun taukid fathiyah, ini menunjukkan sesuatu benar adanya dan yakin dan pasti.
kami pasti benar akan memberikan kehidupan kepada orang yang beramal, melakukan kebaikan, dasarnya iman, itu diberikan kehidupan yang terbaik. Salah satunya tafsirnya adalah qanaah, memiliki rasa qanaah. Dan itu juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keturunannya. Bahkan balasan di akhirat jauh lebih baik. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihah khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Harta, anak itu adalah hanya perhiasan kehidupan dunia, kesenangan kehidupan dunia sementara. Yang terbaik pahalanya di sisi Allah dan juga yang diharapkan di masa depan kita akhirat adalah amal-amal kebaikan yang dikerjakan istiqomah, tetap dilakukan, itu yang terbaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jutaan umat manusia sekarang mengumandangkan takbir, maka berjuta-juta umat manusia pada hari ini adalah menanggalkan segala tanda kebesaran mereka, melepaskan segala atribut yang selama ini ia bangga-banggakan, kemudian menggantikan dengan pakaian kesederhanaan dan ketawaduan, al-inqiyad wal al-khudu wal inqiyad, tunduk dan patuh, dan disatukan pada kalimat Allahu Akbar, di mana tidak ada lagi orang yang membesar-besarkan diri, membangga-banggakan diri, berarti kesombongan di hadapan dirinya. Dan inilah juga yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat ayat rahimakumullah. Oleh karena itu kita mengenang prosesi haji yang dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin sedunia pada bulan ini, tiada lain dan tiada bukan, itu pula yang menjadikan syariat dari Nabi Ibrahim yang disempurnakan oleh Nabi terakhir Muhammad SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau begitu, ternyata apapun yang kita laksanakan sekarang, dasarnya adalah syariat yang awalnya dari Nabi Ibrahim. Contoh, kurban dari Nabi Ibrahim, haji dari Nabi Ibrahim, Idul Adha juga begitu. Yang hebatnya lagi, doanya Nabi Ibrahim bukan saja terasa waktu itu sampai Nabi Muhammad SAW, sampai sekarang pun terasa. Misalnya, ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Rabb kami, salah satu doanya apa? Jadikan negeri ini negeri yang aman. Rabbil hadza baladan aminah, aman sekarang kota Makkah dan Madinah. Kemudian doa yang dibacakan barusan, ya Rabb kami tinggalkan keturunanku di sebuah lembah, yang di lembah tersebut tidak ada sumber makanan, tidak ada sumber minuman, tidak ada pepohonan. Kemudian apa yang diinginkan? Ya Allah, jadikan kami adalah orang-orang yang mendirikan sholat, juga keturunan mendirikan sholat, dan jadikan setiap hati manusia condong dan cenderung dan selalu ingin untuk datang ke mana? Ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Doanya Nabi Ibrahim terasa sampai sekarang. Bahkan Nabi Ibrahim meminta, jadikan negeri ini adalah negeri yang aman.
berikan dan anugerahkan rezeki yang banyak, termasuk di dalamnya adalah buah-buahan. Pertanyaan, adakah pohon pepaya di sana? Tidak. Jeruk apakah ditanam di sana? Tidak. Kemudian buah-buahan yang lain? Tidak. Tetapi di sana melimpah ruah rezeki itu. Ini bukti dahsyatnya dan kekuatan doa dari Nabiullah Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Khatib ingin mencas, ingin menyemangati kita semuanya pada kesempatan ini, tentu dalam khutbah yang tidak lama, karena terlalu lama nanti tidak bisa juga diambil apa yang disampaikan. Ada julukan dan gelar yang diberikan Allah kepada Nabiullah Ibrahim. Yang pertama, Nabi Ibrahim adalah Siddiqun Nabiyya. Apa artinya? Nabi yang paling jujur. Perlu diketahui, Nabi Ibrahim adalah presiden. Nabi Ibrahim adalah pemimpin. Ini ja'iluka imama. Aku jadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam, sebagai pemimpin. Surat yang kedua Al-Baqarah 124. Kita merindukan ada pemimpin-pemimpin seperti Nabi Ibrahim. Seorang bapak, dia luar biasa. Dia jujur dalam perilaku, jujur di dalam masyarakat. Sehingga di dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-35 dikatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah Siddiqun Nabiyya, Nabi yang paling jujur. Yang kedua, Nabi Ibrahim adalah dikatakan ulul azmi, Nabi yang sabar, Nabi yang lembut, Nabi yang tabah. Artinya apa? Hidup kita jangan cengeng, hidup kita jangan mental capek, hidup kita jangan mental yang lemah. Tetapi jadilah sosok seperti Nabi Ibrahim. Ujian demi ujian dialami oleh Nabi Ibrahim. Kalau dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-124, wa izid tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Rabbnya Ibrahim menguji akan Ibrahim dengan beberapa kalimat. Apa yang dimaksud kalimat? Kedudukan dan jabatan. Apa yang dimaksud kalimat? Perintah yang harus dilaksanakan. Apa yang dimaksud kalimat? Larangan yang harus dijauhi. Apa yang dimaksud dengan kalimat? Adalah syariat-syariat hukum yang harus dilaksanakan. Apa itu syariat? Kenabian dan kerasulan yang diembankan kepada Nabi Ibrahim. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Fa'atammahunna. Dia melaksanakan dengan sempurna, berarti Nabi Ibrahim lulus dalam ujian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah sosok yang sabar dan tabah. Yang ketiga adalah tokoh yang hanif. Apa yang dimaksud hanif? Cenderung kepada tauhid. Apa yang dimaksud hanif? Tetap di dalam kebenaran. Mudah-mudahan sekarang ada pribadi-pribadi pemimpin yang hanif, tetap dalam kebenaran. Pemimpin-pemimpin, sosok-sosok pribadi yang hanif, tetap di dalam kebenaran, seperti Nabi Ibrahim. Yang keempat adalah Khalilullah, kekasih Allah, temannya Allah, kesayangannya Allah. Itulah gelar dan julukan yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Wattakhazallahu Ibrahim khalila. Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai teman, sebagai kekasih, sebagai kecintaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian Nabi Ibrahim adalah pemulia tamu. Nanti bisa dilihat oleh kita di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. Bahwa Nabi Ibrahim adalah sosok pribadi yang suka memuliakan tamu. Saya khatib
yang sedang menyampaikan khutbah ini adalah diamanahkan juga menjadi ketua Masjid Jami' Nurul Huda di seling bawah sebelah kiri kalau dari sini. Terinspirasi oleh surat Az-Zariyat ayat yang ke-24 dan ke-28. Apa mulia kamu? Sehingga bersama kita ketua Pak Kades pernah melihat sebentar. Kami memberikan pelayanan, kalau bisa ramah lansia, ramah remaja, ramah jamaah, ramah musafir, ramah disabilitas, dengan bagaimana mengupgrade, kita manage. Yang dulunya tidak dilirik, yang dulunya masjid itu tidak dilihat dan tidak banyak orang yang singgah, sekarang apa yang terjadi? Ketika motivasi adalah pelayanan, tentu didorong oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sulit. Ketika ada yang berpendapat, saya katakan buka 24 jam. Apa komentar banyak orang? Bahaya Pak Ustaz, dibuka 24 jam. Kemudian kita katakan bahwa bagaimana kalau kita bangun fasilitas WC yang representatif, toilet yang bagus, kemudian kalau bisa lebih mewah daripada hotel-hotel yang ada, tentu orang senang di sana. Alhamdulillah, meskipun ada komentar tidak ada, ambo sebagai yang diamanahkan dapat Jawa, tapi ambo bacaan ayat antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Kamu fakir, kamu butuh kepada Allah, sementara Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Alhamdulillah, selesai. Kurang lebih setengah miliar habis untuk lunas. Allah Maha Kaya. Kemudian parkir digratiskan, teh digratiskan, kopi digratiskan, kemudian minuman-minuman bisa rehat, 24 jam dibuka, ada penginapan, sehingga orang tidak alergi, orang tidak takut. Mulai dari anak-anak, remaja, sampai yang lansia, dia betah dan senang di rumah Allah, di masjid. Ingat, kalau rumah Allah tidak diperhatikan, padahal basuh, tunggulah saatnya Allah mendatangkan bencana kepada kita. Maka alhamdulillah, dengan motivasi bahwa Nabiullah Ibrahim membangun rumah Allah karena Allah, maka Allah memberikan kemudahan, dan ini sudah kita lakukan, dan alhamdulillah beberapa negara sudah berkunjung ke Masjid Jami' Nurul Huda. Kemudian kota, kabupaten, provinsi yang ada di Indonesia juga bahasanya adalah seperti itu. Tiada lain dan tiada bukan, bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk dilomba-lombakan, tetapi ini adalah rumah Allah. Masa pusat-pusat perbelanjaan ada yang 24 jam, pom bensin ada yang 24 jam, pusat-pusat hiburan ada yang 24 jam, masa masjid tidak ada yang 24 jam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Nabi Ibrahim digelari dengan uswatun hasanah, suri teladan yang terbaik. Bisa dilihat nanti dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Kemudian pemilik akal yang cerdas, kalau dapat pribadi yang cerdas, tetangga yang cerdas, pemimpin yang cerdas seperti Nabi Ibrahim. Ketika dikatakan pelakunya adalah engkau Ibrahim, sehingga Tuhan kami berhala-berhala ini engkau hancurkan. Nabi Ibrahim menunjuk kepada satu yang ditinggalkan, digantungkan kapal. Dia adalah fa'il, pelakunya. Apa kata orang banyak? Kamu ini gila. Kamu ini bagaimana Ibrahim? Lawan tikun, dia tidak bisa bicara. Dia mati. Cerdasnya Nabi Ibrahim. Kalau memang tidak bisa bicara, kalau memang mati, kenapa kau sembah? Cerdas Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim adalah pembina rumah ibadah. Dan ini untuk penekanan, alhamdulillah, semangat dari pengurus masjid Raya Kampung Baru Kota Pariaman. Mudah-mudahan diapresiasi oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Maka pembinaan tidak sekedar fisik,
nantinya akan ada pembinaan generasi seperti regenerasi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nanti bisa dilihat surat yang ketiga Ali Imran ayat yang ke-93. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian satu-satunya manusia yang dikatakan umat adalah Nabi Ibrahim, dan yang terakhir bahwa Nabi Ibrahim sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salatin rahimakumullah. Terakhir patut berpesan, dan ini juga tentu untuk pendewasaan hati dan juga untuk penyemangat hati dan kita semuanya. Jadikan apapun jika ada perbedaan, bukan nafsu yang didahulukan. Yang masalah apa? Ada yang sholat hari Rabu, ada yang sholat Idul Adha hari Kamis hari ini. Yang masalah bukan para imam, bukan para salafus soleh, bukan ustadz-ustadz yang menyampaikan perbedaan. Ustadz ini mengatakan begini, kemudian dengan dalil-dalilnya, kemudian dia kiai juga menyampaikan dengan argumen yang bisa diterima. Sebenarnya tidak ada masalah. Yang bermasalah itu siapa? Ketika orang awam berbicara dan berdakwah tentang perbedaan yang tidak ada dasar sama sekali, maka menjadi runyam dan bermasalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Termasuk ada perbedaan. Apakah sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu sama dengan khutbah? Dalilnya jelas ada. Kita baca Imam As-Syafi'i. Kita induknya juga Al-Muhadzab bisa dibaca. Kalau untuk kajian mustalah hadis adalah Asnad Talib. Jarah wa ta'dil untuk menimbang derajat hadis bisa juga dibaca Mizanul I'tidal dan kitab-kitab yang lain. Tidak ada masalah. Beriman tidak ada apa-apanya kita dibandingkan dengan beriman. Imam Malik adalah guru Imam As-Syafi'i, tetapi Imam Malik hormat kepada Imam As-Syafi'i yang pernah jadi muridnya. Imam Hanafi dan begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka tidak pernah ada percekcokan, mempermasalahkan perbedaan. Mereka dewasa karena ilmu. Yang jadi masalah apa? Orang yang tidak punya kapasitas kemudian berfatwa dan berpendapat, maka masalah menjadi runcing, berujung kepada perpecahan. Bagaimana yang sholat yang khutbahnya satu kali, yang tidak ada duduk di dalam al-um yafsilu bainahuma bijulus, ada diselangi dengan duduk, dalilnya ada. Bagaimana yang satu kali? Ada dari Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah berdiri menghadap kepada jamaah, kemudian memberikan mau'izah tausiah, kemudian setelah itu memberikan perintah dan sebagainya. Kemudian setelah itu selesai, dia turun dari mimbarnya. Kedua-duanya ada dalil. Apa yang dipermasalahkan? Perbedaan dan permasalahan sudah selesai pula oleh ulama-ulama terdahulu di Minangkabau. Berarti kalau masih mempermasalahkan hal-hal yang seperti ini buruk, maka kita mundur ke belakang, tidak maju lagi Minangkabau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi yang menyampaikan dan kita semua yang hadir. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah
وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعل هذا بلدا آمنا رب اجعل هذا بلدا آمنا رب اجعل هذا بلدا آمنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.